Nah, 300 Bu Nila, hari. gimana kabarnya setelah 300 hari ini? Akhirnya sudah tuntas 300 hari kemarin ya, Bu ya? Kemarin. Ah, Eh, oke, rasanya ada yang nah Bu hilang, Nila nih ada aja ada yang hilang. ada yang hilang Benar. biasanya Nah, nulis biasanya. Terus Oh, kemarin kok enggak tuh, gitu ya. nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau Ibu Mm-mm. sudah selesai. Jadi sebetulnya kalau sudah selesai 300 itu, nanti kita Mm-mm. lakukan terapi ketiga-tiganya itu selama 21 hari. Bersamaan Oh, semua, gitu. Sebagai penutup, gitulah intinya. hmm. Jadi Berarti masih terapi 21 satu hari Ibu lagi. lakukan, terapi dua, terapi tiga itu dalam satu hari, 21 hari. Nah, setelah itu kemudian bebas, maksudnya bebas itu terapinya Ibu boleh pilih salah satu, boleh dilakukan setiap hari boleh, enggak setiap hari juga boleh gitu. Hmm, Gitu. Jadi karena berat. apa ya Mm-mm. untuk sebagai penguat tambahan lah intinya. Karena kan mohon maaf kita mulainya terapinya kan tidak dari usia nol gitu. Hmm. Jadi harus tetap ada pegangan juga. Kecuali ya dari kecil itu mah udah selesai. Ya nggak usah bahkan nggak usah terapi lagi. Ya. Gitu. ah, Bu Nila apa yang dirasakan nih dulu nih saat apa ya? Saat terapi 300 hari apakah udah mulai merasakan perubahan-perubahan kayak terutama sih perubahan dari sisi emosi, perasaan itu sih biasanya. Ada yang ibu rasain nggak? Kesehatan itu, rezeki. Sekarang Ya, dikejar rezeki ya Bu Nila. saya Kemarin tuh, ditawarin. amin. Saya tuh Silakan silakan sampai Bu. eh, mencatat ya. Waktu itu mulainya di 22 September 2025. Itu posisi saya waktu itu lagi kerja di konsultan. Terus tanggal 17 Februari tiba-tiba dapat penawaran dari yang sekarang lagi saya jalanin. Gajinya 2 kali lipat dari yang itu. Itu tuh baru berapa lama ya kalau jadi saya catat sambil iya ya gitu maksudnya ya disyukuri kan semuanya itu tuh bisa berjalan. Terus itu Februari itu bahkan si direkturnya itu langsung datang ke Bandung. Jadi ceritanya saya bukannya melamar tapi malah dilamar gitu ya. Terus apa sih terus itu kerja di situ tuh saya kan izin eh, boleh nggak saya tapi udah janji atau udah kan udah beli tiket mau pergi ke Singapura gitu ya bulan Mei tapi kan saya belum boleh cuti gitu terus eh, dijawab besoknya ya boleh katanya gitu yang penting masih bisa dihubungi oke tapi pas jalan ke sana bulan Mei itu saya sama sekali maksudnya sedikit banget ngerjain karena si tim saya itu bilang, Bu, udah aja jalanin aja, healing aja dulu. Itu nanti kalau ada apa-apa kasih ke saya aja gitu. Jadi saya benar-benar menikmati itu gitu ya. Terus dari sisi benefit ya 2 kali lipat tadi. Terus selama April, Mei, Juni itu tuh saya belum paham tuh saya masih meraba-raba tuh nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa dimaklumi gitu. Maksudnya memang masih meraba-raba. Jadi saya juga sangat bersyukur itu. Terus dimulai bulan April saya melepaskan satu perusahaan yang saya handle karena toxic lah ya si ownernya tuh itu udah lancar karena terus udah dapat penggantinya. Terus mulai bulan Juni ternyata salah satu tim saya tuh sakit yang harus bed rest. Jadi habis itu saya mulai apa namanya tuh mulai fokus. Tapi saya bersyukur di situ tuh banyak banget yang support saya gitu. Padahal saya belum paham gitu ya. Terus bulan Juli ini kemarin diapresiasi juga karena selama ini si akunnya tuh nggak naik, tapi ternyata kok ada kenaikan kita dibanding sama wilayah lain. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terus saya tuh apa ya ngerasanya dari sisi spiritualitas itu juga kan itu juga bagian dari yang saya tulis terus kan itu juga kerasa gitu kayak waktu kemarin ibu saya sakit itu yang nggak mau ke dokter pada akhirnya tuh saya doakan gitu ya saya sambil itu tuh
akhirnya mau ke dokter. Terus udah gitu ternyata dari situ tuh semua kekhawatiran saya hilang karena ternyata ibu saya itu memang kakinya tuh bengkak. Saya kan udah khawatir ginjalnya, khawatir apa segala macam, jantung. Ternyata semuanya baik gitu. Bahkan gula pun baik udah di usia yang 83 tahun itu gitu. Jadi kayak saya kayak dapet jawaban gitu bahwa sebelum itu tuh saya banyak khawatir. Terus itu kan ada yang Kumala itu loh, Charles. Itu kan ngajarin coba Iya, kamu iya, banyak iya. berbuat kebajikan katanya gitu ya. Misalnya dari function yang lepas burung itu kan saya lakukan Burung, itu. ikan. Hmm, ya, saya lakukan itu tuh dengan niat untuk memberikan mereka kebebasan dan semoga semesta berkenan gitu menyembuhkan ibu saya dan keponakan saya yang waktu itu tuh divonisnya tuh udah ada tumor apalah gitu di kepalanya. Saya udah khawatir banget gitu. Itu terus deh gitu setiap kali saya melakukan eh, apa ya dalam tanda kutip kebajikan gitu tuh saya tujukan ke sana dan saya merasa bahwa itu jawaban Tuhan gitu. Maksudnya tuh ya gitulah ya semesta tuh baik banget gitu. Saya merasanya dan waktu itu Charles juga mengingatkan saya, Bunila harusnya udah tenang aja gitu karena kan semua yang ditulis itu kayak saya mampu memegang kekuasaan, saya juga bisa menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Saya juga ya banyak hal dapat berkat dari Tuhan di semua aspek gitu. Itu tuh bagian dari yang menurut saya tuh juga mengetuk saya gitu supaya ingat kamu tuh sekarang sudah berbeda gitu. Gitu sih Charles dan Pak Jendra. Jadi saya merasanya sangat terbantu Mantap. dan ketika saya menulis itu tuh kan kamu tuh banyak banget dapat berkat gitu. Dapat keajaiban itu sebenarnya banyak banget dan saya sangat bersyukur banget. Jadi kan itu saya pasang tuh nama Florida Nila Quinley di kamar saya di cermin. Jadi setiap kali saya ngeliat itu tuh kamu yang sekarang gitu sambil mengingatkan. Makanya tadi saya sambil nanya lagi berikutnya tuh ngapain gitu. Jadi mungkin saya kayaknya benar harus tetap nulis supaya eh, ngingetin gitu. Kamu tuh sekarang sudah seperti ini gitu dan harusnya sih yang Charles bilang itu sih lebih enteng lagi kalau ngapa-ngapain gitu atau kalau kemana-mana gitu kali ya. Gitu ya Pak Jendra. Iya, Terima kasih. weh, selamat Bu Nila. Aku ikut Hemat, senang. boleh. Bu Nah, Nila di ini ya, uh, for information, Pak Jenderal Bu Nila ini kerja di bidang SDM ya, HRD ya, Bu, Kalau konsultan sekarang HRD ya, Bu ya Nila ya. ya dari Ya, dulu pun sebetulnya di situ-situ, saya juga nggak ngerti, tapi ngarahnya ke situ lagi sih. iya, wah, berhubungan HRD sama orang. kalau di HRD digabungin HCN kan juga jadi super itu HRD-nya. Karena kan kita bisa tahu orangnya sebelum diinterview bahkan gitu. Ya. Misalnya kalau di bagian itu kan. Terus kan kita juga bisa tahu orangnya ini cocok di bidang apa dari namanya itu bisa tahu juga. Nah, Misalnya kalau kalau itu harus belajar. ah Kalau yang gitu sih kayaknya harus belajar lagi ya, Pak Jenderal. Kalau oh itu nggak Kak, usah belajar itu. Hah? kasih Nggak namanya usah aja ke belajar, saya, Bu. kasih namanya aja ke Kasih namanya Oh, aja ke saya. Ntar saya kasih oh, rekomendasi gitu. gitu. Kalau mau mau maksudnya gini, saya kan memang dari hmm, dulu itu mengembangkan HCN ini memang untuk tujuan bukan hanya individu. Jadi itulah sebenarnya mhm, HCN banyak punya sub-sub gitu. Nah, mhm, kalau misalnya kita bisa kerjasama gitu dengan perusahaan itu sebenarnya HCN jauh lebih efisien untuk mereka, menghemat budget maksudnya, gitu kan. Jadi misalnya kayak eh, ya itu untuk tugas-tugas interview, tugas training, misalnya kayak memotivasi. Nah, kalau pakai HCN kan nggak usah motivasi, Bu. Jadi dia, mhm, saya punya satu contoh nih di Semarang. Saya punya satu mhm, klien. Nah, beliau punya tambak tambak udang mhm, itu ya Bu, tambak udang. Terus punya frozen food, perusahaan frozen food. Nah, itu saya bikinin sampai 4 nama perusahaan. Jadi buka-buka, jadi punya satu berhasil pakai nama HCN, buka dua, buka sampai 4. Nah, itu sampai
ownernya itu straight banget. Jadi itu manajer-manajernya semua diwajibkan ganti nama. Diwajibkan ganti nama. Kalau nggak punya duit, potong gaji gitu. Jadi gajinya dipotong, Bu. Jadi per bulan itu, jadi perusahaan nalangin dulu gitu ceritanya kan. Tapi gajinya dia dipotong per bulan berapa berapa berapa. Saya nggak tahu hitungannya, yang jelas pokoknya wajib. Dan itu straight banget. Jadi sampai sampai bosnya bilang ini ke saya, Pak, nanti ada yang kontak Pak Jendra, itu ini saya semua, staff saya semua, nanti tinggal Pak Jendra ini aja, bilang aja gimana cara terapi segala macam itu udah urusan sama mereka. Nanti urusan mereka sama perusahaan saya, gitu. Gitu Bu. Jadi sampai yang itu ada satu direkturnya atau nggak salah itu sampai nggak mau pertamanya kan, terus sampai dibilang ini ya udah kamu keluar aja, kalau mau masih jadi direktur ganti nama, kalau nggak mau keluar aja. Gitu. Nah, nah itu dah makanya itu waktu dia punya satu perusahaan dilakukan itu bisa sampai 4T gara-gara itu. Jadi staf-stafnya di eh, beresin namanya semua. Ya itu semua udah biaya budget training motivasi udah hilang jadinya. Jadi nggak ada karena karyawannya termotivasi semua. Ya contoh misalnya kayak ibu sendiri lah. Ibu sendiri kan nggak usah dimotivasi lagi kan udah ngalir sendiri itu rezekinya gitu. Otomatis kan. Nah itu yang terjadi waktu itu. Nah cuma kalau yang simpel-simpelnya ya itu kayak misalnya eh, penempatan karyawan, perekrutan karyawan misalnya gitu, itu yang yang paling dasar sih sebetulnya. Karena kalau kalau misalnya walaupun dia nggak ganti nama ya, maksudnya dia nggak ganti nama, tapi kalau dia setiap nama itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun dia ada kerusakannya, pasti ada kelebihannya gitu. Nah, kelebihannya ini misalnya dia di marketing, gitu. Misalnya contoh, kalau kita benar taruhnya di marketing, ya dia juga hasilnya bagus, gitu. Jangan sampai salah dia di marketing taruh di admin gitu, puyeng dianya. Atau juga kebalikannya, namanya dia admin, tapi kita taruh di marketing ya puyeng juga dia gitu. Nah, gitu contohnya. Itu bisa bisa menghemat waktu. Bisa dipertimbangkan Bu Nila. Nah, kalau kita lihat Bu Nila nih, berarti udah mulai masuk ya namanya ya Pak Jendra ya. Sudah bisa mungkin udah 50%, 70% lebih masuk namanya ya. Ya, sudah pasti Berapa kalau persen? itu. Sudah. Ini sekarang tinggal tinggal apa ya? Tinggal sekarang itu ya seperti yang saya bilang tadi kan, Ibu tinggal lakukan pengulangan terapi 21 hari itu. 21 hari itu, terus sama setelah itu bisa ya pilih salah satu terapi yang mana Ibu suka. Boleh terapi satu, terapi dua, atau terapi tiga. Atau diselang-seling, bebas saja, udah tidak ada kewajiban apa-apa. Ini cuma hanya sekedar apa ya, memperhalus saja. Hmm. Memperhalus memperhalus ininya apa namanya namanya aja gitu. Dan memperkuat itu aja udah nggak ada yang lain, terus juga nggak ada pantangan apa kan nggak ada memang, jadi dilakukan Iya, aja gitu. ini kan ada beberapa pertanyaan karena apakah memang masih belum karena belum 100% itu kali ya Pak Jendra ya. Itu tuh eh, masih sering muncul rasa takut gitu ya, khawatir. Terus sekarang gini, kan saya kerja ini diajak dilamar. Artinya tuh saya merasa ada beban juga gitu bahwa saya tidak mau mengecewakan. Dan itu tuh kadang bikin saya tidurnya nggak tenang gitu. Atau misalnya pagi-pagi tuh udah, aduh masih capek gitu, mau tidur lagi sebentar, 15 menit aja gitu udah nggak bisa gitu. Terus rasanya tuh padahal juga kalau bangun sepagi itu juga nggak ada yang bisa saya lakukan kan Pak sebetulnya gitu kan. Tapi itu udah nggak tenang. Terus udah gitu, em, gimana caranya supaya gini, mungkin kan ini berkat dari Tuhan ya, ini pekerjaan ini kalau saya ngobrol sama temen tuh enak banget katanya bisa dikerjain dari rumah karena memang nggak ada kantor. Tapi kan saya mesti ke klien gitu ya, atau misalnya akhirnya ketemuan sama tim itu di kafe misalnya gitu ya, atau di kantornya klien.
Nah, itu tuh sebetulnya kan hal yang harusnya disyukuri ya, Pak. Tapi itu tuh mungkin karena saya udah kebiasaannya tuh kerja aja gitu ya. Jadi pada saat saya eh, rasanya diem dulu gitu atau bisa nggak ngapa-ngapain gitu, bisa baring-baring dulu gitu tuh malah merasa bersalah. Kayak lo kerja nggak bener gitu, kayak gitu tuh Pak. Itu tuh masih juga mengganggu. Terus eh, gimana ya caranya supaya bisa ngambil keputusannya tuh eh, tepat tepat gitu. Kayak sekarang misalnya pagi aja, ini jaringan di rumah saya lagi terganggu. Berarti saya harus cari kafe karena misalnya ada meeting. Itu tuh juga kemana ya gitu tuh masih masih ada kayak gitu Pak. Saya sih merasa yakin dengan nama saya ini harusnya tidak terjadi lagi gitu. Kayak gitu udah tinggal berangkat. Walaupun terus kemudian tuh ya udahlah keluar aja dulu dari rumah, masuk aja ke mobil dulu terus jalan. Ya udahlah ke kafe situ. Akhirnya kafe yang terdekat dari rumah. Pas di situ saya mau mau tempat yang nggak keganggu karena saya mau meeting gitu kan ke ininya ke pelayannya. Terus dia kasih di sini aja Bu, kalau hari misalnya hari Senin itu tuh jarang sih tamu katanya. Oke makasih. Terus saya di situ memang betul di ruangan itu nggak ada yang datang gitu ya. Terus banyak sih tamu di luar tapi nggak ada yang masuk ke situ dan saya tuh aman. Terus udah gitu, tapi tiba-tiba tuh pas jam berapa yang saya lagi interview tuh si jaringannya tuh melambat gitu. Jadi lemot, akhirnya pakai kuota lagi. Nah, terus pas sorenya tuh pas saya mau pulang sih cuman gini, oh mungkin kamu dikasih tahu bahwa di situ tuh boleh-boleh aja karena deket dari rumah, tapi efeknya karena itu deket dari rumah kamu ya jaringannya juga ikutan memang lagi error gitu loh Pak. Tapi itu tuh terjadinya tuh kemudian gitu kayak ada yang nyampein begitu berarti artinya besok-besok kamu udah bener tuh harusnya milihnya ke kafe yang di sana gitu, yang kamu nggak jadi gitu Pak Jendra. Terus satu lagi tuh gimana caranya supaya nggak tertrigger lagi. Sebenarnya tuh kalau itu kadang-kadang saya suka udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Eh, Fine-fine aja nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang juga bisa tiba-tiba cuman ngelihat apa aja, aduh, gitu, gitu Pak. Nah kalau kayak gitu-gitu tadi tuh gimana ya caranya gitu? Maksudnya meyakinkan saya sebenarnya yakin gitu dengan nama saya ini tuh harusnya nggak terjadi lagi begitu gitu Oh, gitu sih itu Pak. itu Hmm, gampang Bu beresinnya. gimana? Kita pakai terapi tulis bisa. Kalau Ibu senang nulis, bisa itu pakai. Jadi Ibu tulis aja itu yang Ibu rasakan itu, kemudian ditulis seperti biasa gitu, kayak nyambung gitu, kayak di nyambung tulis gitu. Kemudian eh, Ibu tambahkan keinginannya di situ, misalnya saya merasa kayak gini-gini, kemudian saya ingin seperti ini. Nama saya ini, di belakangnya diisi nama Ibu yang sekarang, yang baru. Misalnya gimana ya Pak? Misalnya gimana? Contohnya Ini, misalnya Ibu punya masalah apa ya, takut gitu misalnya. takut gitu ya, takut, Misalnya khawatir. Mm. saya merasa takut pada saat bla 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 bla, kan Ibu tulis nih, jadi tulis dulu kan bla bla bla. Dengan nama baru saya ingin menjadi bla 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 gitu. Oh, Itu ditulis, itu per satu masalah. Jadi bawahnya lagi apa, bawahnya lagi apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan terapi. Nah, itu kan cuma hmm. sebetulnya gini, Bu. Em, nama nama barunya kan lagi mengerjakan banyak hal nih ceritanya, Hmm. membereskan banyak hal. Nah, ini sebetulnya sebenarnya udah lepas harusnya, cuma masih nempel-nempel dikit gitu loh, Bu, kayak kayak nyangkut-nyangkut gitu masih, dan ada triggernya sehingga dia muncul lagi. Sebetulnya secara akarnya dia udah lepas sebetulnya. Makanya itu itu menjadi masalah yang tidak berlarut-larut gitu. Beda sama orang Hmm. ancient, orang-orang orang cemas Hmm, berlebih itu cemas. kan lalut kan Bu. Nah, itu cirinya akarnya nempel dia. Kalau misalnya saya takut Pak, tapi ya udah entarnya biasa gitu misalnya kan, itu Hmm. sebenarnya udah nggak ada akarnya sebetulnya. Jadi cuma di atasnya doang. Nah, kalau beresin atasnya tuh kayak tadi itu bisa.
Nah, itu Hmm. sesi self talk nulis namanya kalau di hipnoterapi. Jadi kita nulis masalah, kita berikan mereka solusi, nah terus ditambahkan dengan nama kita yang baru gitu. Itu modifan hipno plus nama sebetulnya. Hmm. Jadi ibu tulis masalahnya, ibu tambahkan nama dengan nama baru saya menjadi lebih bla 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 bla. Itu ibu tulis sendiri aja. Sugestinya itu bisa gitu. Hmm. Jadi itu kalau mau dipakai bisa tambahin Hmm. tapi jadi eh, nulis 21 hari itu kan 21 hari itu ibu lanjut Hmm. tambahin itulah nulis satu lagi yang tadi saya bilang. Nah, itu Hmm. bisa nanti untuk membereskan sisa-sisanya. Sebenarnya cuma masalah tinggal sisa-sisa aja sih kalau itu. Beda dengan kalau dia masih kuat akarnya itu beda lagi nanti kasus. Iya sih, sebetulnya sih udah banyak eh, perubahan sih udah banyak. Temen yang waktu itu jarang ketemu, pas ngobrol di telepon aja dia ngomong, kamu beda sekarang gitu. Oh iya, iya katanya beda lebih Iya, iya, makanya tenang saya bilang itu. katanya. Lebih gitu sih. Ngeheng ya, Charles ya. Iya, Aman, aman. perubahannya itu sudah lumayan, tapi sisa-sisanya Belum. masih sisa-sisanya. Hmm, Beresin sisa-sisa itu lebih gampang daripada beresin akar. Beresin sisa-sisa itu. oh, Tinggal ya udah. beberes aja, Bu. Ya, tinggal beres-beres aja. Tinggal Dan beberes aja. menerima. Iya. Yang penting udah sudah pindah rumah gitu, Bu. Yang penting sudah pindah rumah, Soalnya ibu kan, mm, beresin pernak-perniknya aja sekarang. Hmm. soalnya ibu kan kayak pindah rumah nih, yang tadinya rumahnya berantakan, kayak gudang, banyak debu segala macam, sekarang sudah bersih. Nah, yang tadinya ibu sudah terbiasa tinggal di tempat yang kotor, gelap, ya tanda kutip ya, yang kayak berdebu gitu ya, bikin pengap gitu. Nah, sekarang ibu ke tempat yang lebih enak gitu. Nah, kan berarti kan perlu adaptasi lagi nih. Kayak tadi yang ibu bilang, eh, kenapa saya masih apa ya, kayak masih belum terbiasa menerima hidup saya itu enak-enak aja gitu. Ya padahal emang udah enak gitu, udah rumah baru yang udah enak gitu. Kayak ibu pindah rumah aja sih Ya. sebenarnya. Ya sampai teman tuh enak banget katanya gitu. Mm, Kerja terus udah gitu bisa di rumah gitu. Terus ya enak banget katanya gitu. Terus iya, maksudnya di usia pensiun tuh kan jarang orang yang iya, dapat tawaran pekerjaan gitu tuh. Jadi yang lain tuh mau dong saya ngelamar ke situ gitu. Ya kalau ngelamar bukan ke aku kali, kata aku tuh cuman ini juga saya diajak gitu kan. Terus cuman ya gitu. Hmm, menikmatinya itu kayaknya Charles kayak saya belum terbiasa karena pindah rumah biasanya aja tuh bu, pindah rumah kerja aja kerja itu. kerja. Ibu kan dari muda mungkin udah kerja, udah kayak apa ya, fight terus, kayak tegang terus, Iya. fight, tegang, tegang, tegang. Nah sekarang ototnya udah relax gitu, jadi kayak abis dimasaj kan relax. Aduh enak gitu. Tapi kok enak? Apa kok enak ya gitu? Ada yang salah nggak sih gitu? Ya Ada yang udah nggak emang enak udah gitu aja. ya kayak apa ya? Ada yang salah nggak sih kalau saya sekarang merasa aman gitu? Maksudnya gaji saya itu tidak sebesar waktu saya di perusahaan yang sebelum saya pensiun. Betul. Tapi sekarang ini tiba-tiba adik saya setiap sebulan sekali ikut bantuin bayar angsuran. Itu tuh Mantap. pokoknya emang rezekinya berlimpah tapi ya itu. Jadi harus dibenerin nih kayaknya mikirnya gitu. Iya, Jadi kalau saya menikmati itu ya boleh memang boleh menikmati gitu mungkin ya. boleh. Bu Nila sudah layak menikmati lah gitu. Pindah rumah Amin. aja bu, cuma kayak pindah rumah aja. Iya, iya. Gitu. Oke, berarti saya mulai hari ini nulis yang satu halaman itu nama-nama, terus nulis yang terapi yang kedua yang Wah, setengah-setengah itu, terus yang ketiga yang terakhir itu, gitu ya. iya, Hmm. gitu aja. Oke. Selama 21 hari. Sama itu kalau ibu mau tambahin yang tadi saya bilang itu yang Ah iya. beresin. Ya, Oke. justru kalau lagi rasa khawatirnya muncul, Bu, itu justru Hmm. bagus. Itu waktunya Ibu nulis tuh yang tadi Pak Jendra bilang. Itu kan Hmm. lagi gelombangnya lagi ada tuh. Ah, berarti feel-nya tuh lagi dapet banget buat nulis. Nah, udah.
saatnya nulis, bagus gitu. Saatnya tidur ya tidur gitu aja ya. Iya, gitu. Belum biasa beneran aslinya Ya. tuh. Hah, beneran gitu ini kerja jam kerja tapi saya kok di kafe gitu ya. Itu aja udah ada yang bikin sirik gitu ya. Terus jam kerja eh, boleh baring-baring dulu lah gitu kalau pas di rumah. Ya udahlah, saya belajar Karena enak. menikmati. Ya Pak. Puji Karena Tuhan, Bu. karena Puji memang Tuhan. karena ibu udah kebiasaan kerja kayak konvensional dulu, Mm-mm. Pak. Iya, dan saya udah biasa ngurusin keluarga banget, Pak Jendra. Maksudnya segala sesuatu tuh kayak menjadi tanggung jawab saya semua. Padahal ternyata kalau saya udah bisa berbagi ya ternyata adik-adik saya juga oke-oke aja gitu, fine-fine Hmm. aja. Mereka juga ternyata sudah bisa membantu gitu. Jadi saya melepaskan satu demi satu, belajar belajar masa bodoh gitu. Betul, betul. Betul itu udah. Aneh sih, aneh sih dan merasa bersalah. Cuma mungkin sebenarnya itu nggak merasa bersalah gitu ya, Charles ya. Iya, Bu. Ah, udah mantep dah. Saya ikut senang sama apa yang Bu Nila Betul, betul. dapetin. Iya, Turut senang saya. itu. Sip. Sip. Ada Terima lagi kasih Bu Pak Nila? Jendra. Oke, nanti kalau Itu perlu aja. apa-apa bisa WhatsApp atau kita bisa teleponan lagi juga bisa ya, Bu. Ya, oke. Sip. Oke. Terima kasih banyak Pak Terima Jendra, kasih Charles. Bu Terima Nila, kasih Pak banyak. Jendra. Ya, sama-sama, Tuhan Tuhan Bu. memberkati berkati. selalu. Amin. Terima Terima kasih. kasih ya Pak. Terima kasih Charles. Saya end Kasih meeting ya. ya. Ya, terima kasih. Bye-bye. Nanti Bye. WhatsApp lagi ya, Bu. Dadah. Oke.